Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, baiklah yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Abi Hanif Ida, yang saya hormati Mbak-mbak pengurus semuanya, khususnya Mbak Rifki selaku pengatur Menteri PT Imajinasi Santriwati Hanif Ida, dan tak lupa orang tua saya di rumah, ayah saya dan juga ibu saya, semoga sehat selalu, semoga diberikan umur yang halal, yang panjang dan juga barokah, dan dilancarkan rezekinya selalu. Oke, jadi teman-teman, di sini saya Putri Salma dari MA kelas 11 Lareba Hanif Ida akan berbagi ilmu dengan kalian mengenai bentuk negara dan juga pemerintahan. Nah, untuk yang pertama ini mengenai bentuk negara. Jadi bentuk negara ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu menurut teori modern. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya menurut teori modern ini, negara ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ini adalah negara kesatuan, dan yang kedua ini adalah negara syarikat. Untuk yang pertama adalah negara kesatuan. Apa itu negara kesatuan? Jadi negara kesatuan itu adalah negara yang merdeka dan juga berdaulat, diatur oleh satu pemerintah pusat. Nah, dalam negara kesatuan ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah sentralisasi dan juga desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi. Ini adalah pemerintahan ini diatur langsung oleh pemerintahan pusat. Kalau misalnya desentralisasi ini adalah kepala daerah itu diberi wewenang atau diberi kesempatan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, untuk mengatur daerah yang diurusinya, seperti itu. Nah, daerah yang dibagi ini namanya otonomi daerah atau swatantra daerah tersebut, kayak gitu. Terus kalau yang kedua ini tadi bentuk negara syarikat menurut teori modern ini adalah negara federasi. Ini adalah gabungan dari beberapa negara. Nah, biasanya negara serikat ini adalah gabungan dari beberapa negara, di mana negara ini saling menyerahkan sebagian atau menyerahkan setengah dari apa yang dimilikinya. Biasanya seperti hubungan luar negeri, kemudian pertahanan, dan juga keuangan, dan tidak lupa lagi hubungan antara pos kayak gitu, atau pengiriman kayak gitu. Itu biasanya untuk negara syarikat atau negara federasi kayak gitu. Terus lagi itu untuk teori modern. Yang kedua ini adalah bentuk negara menurut pemerintahan. Nah, ini menurut pendapat Aristoteles, ya ini adalah monarki. Monarki ini adalah bersifat kerajaan atau kekuasaan itu berada di tangan satu orang. Monarki ini berasal dari mono yang artinya satu, dan juga ortion yang artinya pemerintahan. Oke, yang kedua ini adalah oligarki. Ini adalah negara ini diatur oleh orang-orang feodal atau orang-orang yang berkuasa atas negara tersebut. Biasanya ini diatur oleh lebih dari satu orang, seperti itu. Yang ketiga ini adalah negara demokrasi, yaitu di mana kekuasaan penuh ini berada di tangan rakyat, kayak gitu. Nah, ada juga ini gabungan negara. Jadi gabungan negara ini dibagi menjadi 5 jenisnya. Yang pertama ini adalah konfederasi. Konfederasi ini adalah di mana negara-negara antar negara ini mengurus urusan dan juga kepentingan bersama mengenai urusan atau kepentingan dan juga keamanan dari tiap-tiap negara. Yang kedua ini adalah koloni. Koloni ini adalah
di mana suatu daerah dijajah oleh daerah lain. Yang ketiga ini ada censorship. Ini adalah akibat dari terjadinya Perang Dunia Kedua. Ada sebuah negara yang diatur oleh beberapa negara yang diawasi penuh oleh Dewan Perwakilan PBB. Yang ketiga adalah, yang keempat maksudnya ini adalah dominion. Dominion ini adalah di mana negara ini terletak di lingkungan kerajaan Inggris, atau nama lainnya ini adalah the British Commonwealth of Nations. Terus yang terakhir, yang kelima ini adalah uni atau union. Ini adalah dibagi menjadi dua, yaitu adalah real dan juga personal. Yang real ini adalah di mana negara yang merdeka, yang berdaulat ini mengurus kepentingan bersama, di mana yang mengatur ini adalah badan yang dibuat oleh mereka sendiri. Yang kedua ini adalah personil. Personil ini di mana negara tersebut itu mengatur urusan pribadi yang mencantumkan nama sendiri, walaupun yang memiliki pemimpin yang sama walaupun kebetulan kayak gitu. Oke, lanjut ke yang kedua, ini bentuk pemerintahan. Nah, jadi teman-teman semuanya, bentuk pemerintahan ini ada dua, republik dan juga kerajaan. Untuk yang kerajaan biasanya yang laki-laki atau pemerintah atau namanya apa ya, yang mengatur. Kalau laki-laki ini disebut oleh raja, kaisar, terus disebut apa lagi ya, raja, kaisar, tengku, seperti itu. Nah, dalam kerajaan ini seperti yang terdapat di negara Inggris, Belanda, Malaysia, terus Saudi Arabia kayak gitu. Nah, terus dalam sistem pemerintahan yang kerajaan ini biasanya pemimpin ini ditunjuk turun-temurun dari anak-anak istri seorang raja yang sah. Biasanya kalau misalnya ini dipilih dari anak yang tertua kayak gitu. Kemudian monarki ini dibagi menjadi tiga. Ini adalah yang mutlak atau raja, di mana kekuasaan penuh ini berada di tangan raja. Yang kedua adalah konstitusional, di mana seorang raja ini dibatasi dengan undang-undang. Berarti seorang raja ini tidak memiliki kekuasaan penuh karena beliau dibatasi dengan undang-undang. Yang ketiga, terakhir ini adalah parlementer, di mana raja ini adalah lambang persatuan dan para menteri ini adalah yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya suatu sistem pada suatu negara. Oke. Yang kedua adalah republik atau republika, yaitu adalah pemerintahan untuk kepentingan umum, di mana presiden ini di mana pemimpinnya ini disebut seorang presiden yang menjabat selama 5 tahun atau lebih sesuai dengan perintah atau peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Nah, kemudian presiden dalam pemerintahan republika ini adalah sebuah simbol, hanya sebuah simbol yang kecuali jika negara tersebut memberi hak dominan kepada seorang raja, maka itu baru tidak bisa menggugat atau tidak bisa menentang raja tersebut, presiden tersebut, kecuali dengan hal-hal tertentu. Misalnya kita ini nggak bisa menentang raja karena kita ini nggak suka dengan kebijakan parlementer seperti itu. Kemudian kalau misalnya di negara kita ini, Indonesia, kita ini menganut pemerintahan republika karena kekuasaan ini penuh di tangan kekuasaan ini di tangan presiden, di mana dipilih dari pemilihan umum dan juga untuk rakyat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.